15 penemuan-penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran. 1. Dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit, dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. 2. Dalam mengobati orang yang tercekik kerongkongannya. Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernafas. Cara ini masih dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit yang sama. Alat tersebut juga digunakan dokter anestesi sekarang untuk memasukkan gas bius dan oksigen ke dada pasien, akan tetapi alatnya dibuat dari karet dan plastik. 3. Dalam mengobati kepala yang terluka. Ibnu Sina mengetahui hakikat ilmiah bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada badan, melainkan akan tetap terpisah, dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. 4. Dalam mengobati penyakit dalam. Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Dia juga mampu membedakan antara peradangan paru-paru dengan peradangan pada selaput otak. Dia adalah orang yang pertama kali mendiagnosa secara akurat antara peradangan pada paru-paru dan pembengkakan pada hati. Selain itu, dia juga yang pertama kali berhasil mengobati kram pada perut yang disebabkan faktor psikologis. 5. Penemuan penyakit parasit. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cacing ankylostoma yang juga disebut cacing lingkar. Ibnu Sina juga mendeteksi adanya penyakit gajah yang disebabkan oleh cacing filaria dan menjelaskan bagaimana penyebarannya di tubuh. 6. Dalam kedokteran, makanan dan penyakit perut. Ibnu Sina menjelaskan tentang penyakit menular antrak yang dalam bahasa Arab disebut al-huma al-fasisia, dan cara pengobatannya. Dan juga menjelaskan tentang tuberkulosa paru-paru, dan penularannya melalui udara dan tanah. 7. Penyakit ginjal dan saluran kemih. Ibnu Sina menjelaskan tentang gangguan pada saluran kemih akibat kecanduan zat kapur, dan dia mampu membedakan antara batu pada saluran kencing ini dengan batu ginjal. 8. Pengobatan penyakit khusus wanita. Ibnu Sina membicarakan masalah kemandulan, menjelaskan tentang demam yang mengakibatkan nifas, aborsi, kanker yang berserabut, dan tertutupnya saluran pada alat kelamin wanita. Ibnu Sina telah mengetahui hal itu sejak dulu sebelum manusia mengenal mikroskop. Dia menjelaskan bahwa ayah yang bertanggung jawab menentukan jenis kelamin janin. 9. Penyakit saraf. Ibnu Sina menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit syaraf. Dia membedakan antara kelumpuhan saraf wajah yang disebabkan oleh pengaruh otak, dan yang disebabkan oleh pengaruh anggota badan tersebut. Dia juga menjelaskan tentang tidak berfungsinya otak akibat perban darah di dalamnya. 10. Penyakit kejiwaan. Ibnu Sina memiliki cara pengobatan yang efektif dalam menangani benturan kejiwaan yang diakibatkan berbagai sebab. Ibnu Sina juga memberikan nasihat agar melakukan pengobatan dengan cara-cara psikologis untuk mengobati segala jenis penyakit secara umum. 11. Kedokteran mata. Buku Al-Hanun karangan Ibnu Sina merupakan buku pertama yang menjelaskan tentang susunan anatomi urat yang menggerakkan mata dan kelenjar air mata. Ibnu Sina mempelopori pengobatan pada gangguan saluran air mata, dengan memasukkan alat yang telah diberi antiseptik. 12. Pengobatan tumor. Ibnu Sina berhasil melakukan diagnosis tumor kanker, dan dia adalah orang yang pertama kali menemukan adanya tumor otak. 13. Metode pembiusan. Ibnu Sina merupakan dokter yang pertama kali menggunakan obat bius dalam melakukan pemanfaatan, dengan memanfaatkan obat-obatan herbal. 14. Pengukuran aliran nadi dan analisa kedokteran. Ibnu Sina sangat memperhatikan denyut nadi, dan menjadikannya sebagai ukuran untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Perhatiannya yang sangat besar ini melahirkan tulisan 19 pasal dalam bukunya, Al-Hanun, tentang denyut nadi, dan perannya dalam diagnosa. 15. Bidang farmasi. Ibnu Sina menemukan, dan menulis sebanyak 760 jenis obat-obatan. Dia menyarankan agar obat-obatan dikemas dalam bungkusan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien.